Tentunya hari ini kita bertemu di pembelajaran jarak jauh, dan hari ini Mister akan melanjutkan bab yang sebelumnya belum Mister jelaskan di kelas, tapi Mister akan jelaskan di sini. Dan tentunya ini berkaitan dengan bab-bab sebelumnya yang sudah Mister bahas di kelas, mulai dari nilai dan norma, kemudian sosialisasi, interaksi sosial, dan lain sebagainya. Dan tentunya sebelum kita belajar tentang bab penyimpangan sosial yang Mister akan jelaskan hari ini, Mister berharap agar kalian bisa menyimak video ini sampai selesai, dan tentunya Mister berharap agar kalian di rumah sehat selalu dan terbebas dari virus corona. Nah, Mister juga akan menjelaskan bahwasanya pembelajaran hari ini bertujuan agar kalian mengerti apa yang dimaksud dengan penyimpangan sosial, dan kalian juga bisa tahu apa saja sih yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya penyimpangan sosial, sehingga kalian bisa menghindari atau tidak melakukan yang namanya penyimpangan sosial. Baik, hari ini Mister akan menjelaskan tentang penyimpangan sosial dengan beberapa ruang lingkup, diantaranya mulai dari konsep atau pengertian dari penyimpangan sosial itu sendiri, terus kemudian apa saja yang menyebabkan, kemudian apa saja ciri-cirinya, terus bagaimana penyimpangan sosial mulai dari jenis dan juga sifatnya, dan juga nanti ada teori-teori yang relevan dengan penyimpangan sosial, serta apa saja yang menjadi contoh dari penyimpangan sosial. Baik, sebelumnya tentu kalian sudah pernah mendengar dan Mister sudah jelaskan di kelas apa yang dimaksud dengan nilai dan norma, kemudian sosialisasi. Nilai diartikan sebagai suatu hal yang dianggap baik oleh masyarakat, sedangkan norma adalah peraturan dalam masyarakat yang apabila dilanggar tentu memiliki sanksi. Sedangkan proses sosialisasi adalah proses di mana seorang individu berusaha atau berproses menjadi bagian dari masyarakat dengan melakukan interaksi sosial dan tahapan-tahapan sosialisasi. Nah, ternyata di masyarakat kita ada individu-individu ataupun kelompok yang tidak bisa bersosialisasi dengan baik atau bahkan melanggar nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat, yang kemudian kita kenal dengan istilah penyimpangan sosial. Nah, menurut salah satu ahli yaitu Robert Lawang, beliau menyatakan bahwa konsep dari penyimpangan sosial ini sendiri adalah perbuatan yang melanggar nilai ataupun norma yang kemudian menimbulkan respon atau usaha agen-agen ataupun orang-orang ataupun pihak-pihak yang berwenang untuk bisa memperbaiki perbuatan tersebut. Tentunya kalian di bab sosialisasi sudah mengerti siapa saja agen sosialisasi dan siapa saja agen-agen yang membentuk kepribadian, seperti keluarga, sekolah, kepolisian, dan lain sebagainya. Sehingga secara simpel atau secara sederhana, penyimpangan sosial yang bisa juga disebut sebagai delinkuensi adalah perbuatan yang menyimpang dari nilai atau norma. Nah, orang yang melakukan delinkuensi ini disebut dengan devian. Jadi Mister berharap anak-anak SKC nggak ada yang jadi devian tentunya, ya. Nah, lawan dari delinkuensi ini sendiri disebut dengan konformitas. Jadi seseorang yang melakukan delinkuensi atau penyimpangan sosial itu disebut dengan devian. Sedangkan kalau kalian melakukan tindakan sesuai dengan nilai dan norma, maka kalian melakukan konformitas. Gimana? Udah ngerti? Ya. Jadi intinya penyimpangan sosial ini adalah perbuatan yang tidak sesuai baik secara nilai ataupun secara norma. Nah, penyimpangan sosial ini banyak sekali jenisnya, banyak sekali juga penyebabnya, tapi kita harus tahu dan bisa mengklasifikasikan kapan kita mengatakan bahwa suatu perbuatan dikatakan penyimpangan sosial. Oleh karena itu, ada beberapa ciri, tepatnya ada 6 ciri yang menunjukkan bahwa suatu tindakan merupakan tindakan penyimpangan sosial. Yang pertama adalah terdefinisikan. Mengapa suatu tindakan penyimpangan sosial harus terdefinisikan? Karena tentunya perbuatan atau tindakan yang menyimpang itu adalah perbuatan yang bisa diartikan, bisa jelas apakah peraturan yang dilanggar, nilai norma yang dilanggar, sehingga terdefinisikan di sini diartikan sebagai
perbuatan apa yang melanggar nilai atau norma yang mana, begitu. Yang kedua, suatu tindakan penyimpangan ini bisa saja diterima ataupun bisa saja ditolak oleh masyarakat. Kita tahu bahwa di masyarakat kita ada hal-hal yang menyimpang tapi masih diberikan toleransi oleh masyarakat. Tapi ada juga tindakan-tindakan penyimpangan sosial yang sudah tidak bisa diterima lagi oleh masyarakat, seperti tindakan-tindakan kriminal misalnya. Jadi tindakan penyimpangan sosial itu bisa diterima atau bisa ditolak, tergantung respon masyarakat. Yang ketiga, tindakan sosial atau tindakan yang menyimpang, begitu, ini bisa saja mutlak, misalnya tindakan yang menyimpang atau melanggar dari hukum, itu mutlak salah. Tapi ada juga tindakan yang relatif, artinya tindakan yang menyimpang pada beberapa norma, tapi di masyarakat lain itu tidak diartikan sebagai penyimpangan. Misalnya, pada beberapa masyarakat ketika makan berdecak seperti ataupun sendawa itu diartikan sebagai tindakan yang tidak sopan. Tapi pada masyarakat tertentu itu justru tidak dianggap sebagai perbuatan yang menyimpang. Artinya tindakan ini menjadi relatif. Baik, bagaimana sudah paham 3 ciri-ciri pertama tentang penyimpangan sosial? Ya, kalau sudah bisa akan jelaskan 3 ciri-ciri lainnya. Yang keempat adalah melanggar budaya ideal. Sebelumnya bisa akan jelaskan dulu budaya ideal itu apa sih? Nah, budaya ideal adalah budaya ataupun harapan yang dicita-citakan oleh masyarakat. Artinya masyarakat punya pandangan yang ideal, yang seharusnya, yang didambakan oleh masyarakat. Sehingga ketika kita melanggar ekspektasi dari masyarakat, mungkin saja kita akan dianggap menyimpang. Misalnya ketika seharusnya kalian saat ini belajar, tapi kalian tidak belajar, artinya kalian sedang menyimpang karena tentunya kalian melanggar atau melampaui ekspektasi mereka, begitu. Yang kelima, ada norma penghindaran. Nah, norma adalah peraturan. Norma penghindaran artinya ada norma yang sebenarnya bisa mereka lakukan agar mereka tidak menyimpang. Misalnya saja, ada seseorang yang membutuhkan uang. Tentu dia tidak harus mencuri. Dia bisa bekerja dengan baik, maka bekerja adalah norma penghindarannya. Artinya setiap orang mungkin melakukan penyimpangan, tapi bisa jadi seharusnya dia tidak menyimpang karena ada norma penghindarannya. Yang keenam, bersifat adaptif. Adaptif ini berarti diartikan ketika seorang individu berinteraksi dengan orang lain, maka individu tersebut akan menyerap, ya, mungkin saja akan menduplikasi, atau bisa saja meresponi tindakan-tindakan penyimpangan dari orang lain, dan penyimpangan-penyimpangan tersebut diadopsi atau diadaptasi oleh seseorang sehingga akhirnya seseorang tersebut melakukan penyimpangan yang sama seperti itu. Bagaimana teman-teman sudah paham? Sekalian sudah paham tentang konsep dan juga ciri dari penyimpangan sosial? Kalau sudah, bisa akan jelaskan tentang apa saja 3 penyebab utama yang bisa membuat seorang individu melakukan penyimpangan sosial. Baik. Penyebab ini ada 3, ya. Ini bisa salah satu, bisa salah 2, bisa 3-tiganya, dan mungkin juga terjadi pada sebagian besar masyarakat. Penyebab yang pertama adalah sosialisasi yang tidak sempurna. Nah, kalian tentu sudah tahu apa yang dimaksud dengan sosialisasi yang tadi Mister sudah jelaskan juga di awal. Jadi ketika seorang individu tidak mengalami sosialisasi dengan baik, misalnya di keluarga, maka individu tersebut dikatakan mengalami sosialisasi yang tidak sempurna. Artinya ada proses-proses, ada nilai-nilai yang tidak didapatkan secara utuh oleh individu tersebut. Misalnya di dalam suatu keluarga, individu tersebut tidak mendapatkan aturan yang jelas atau tidak pernah ditegur ketika dia melakukan penyimpangan, maka dia tidak mengalami yang namanya sosialisasi sempurna, sehingga dia mengalami yang namanya sosialisasi tidak sempurna. Begitu. Jadi kalau misalnya teman-teman di rumah ditegur sama orang tua, artinya teman-teman sedang mengalami sosialisasi agar tidak mengalami sosialisasi tidak sempurna. Begitu.
Yang kedua, ini berkaitan dengan sub kebudayaan penyimpang. Artinya, budaya-budaya di masyarakat itu banyak banget jenisnya. Tapi ada yang namanya sub kebudayaan, artinya budaya-budaya di bawah budaya pada umumnya. Misalnya, Sunda adalah sub kebudayaan dari Indonesia, begitu. Atau misalnya kalian di rumah punya sub kebudayaan yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya, itu namanya sub kebudayaan. Nah, ada orang-orang tertentu di mana dia sebetulnya sedang melakukan nilai atau norma yang diminta oleh budayanya. Tapi ternyata pada masyarakat yang lebih luas itu dianggap menyimpang. Misalnya, pada suatu kelompok perbuatan seperti misalnya menyukai sesama jenis atau ya misalnya menyukai sesama jenis itu dianggap sebagai hal yang lumrah. Tapi pada masyarakat yang lebih umum itu tidak menjadi hal yang bisa dibiasakan. Artinya kalian melakukan suatu kebudayaan yang benar menurut kebudayaan kalian, tapi secara masyarakat umum itu tidak dibenarkan. Artinya kalian mengalami penyebab yang namanya sub kebudayaan yang menyimpang atau sub kebudayaan yang berbeda dari kebudayaan pada umumnya, begitu. Dan yang ketiga adalah hasil belajar menyimpang. Nah, hasil belajar menyimpang ini artinya kalian melakukan penyimpangan karena memang kalian belajar untuk menyimpang. Misalnya, belajar untuk membolos, belajar untuk tidak melakukan tugas dengan baik, belajar untuk mencuri. Nah, pelajaran-pelajaran yang kalian lakukan dan itu salah, namun tetap kalian lakukan, artinya kalian mengalami hasil belajar menyimpang. Jadi memang dengan sengaja seorang individu menjadi devian atau menjadi pelaku penyimpangan sosial. Bagaimana? Kalian sudah mengerti tentang 3 penyebab penyimpangan sosial. Yang pertama, sosialisasi tidak sempurna. Yang kedua, sub kebudayaan menyimpang. Yang ketiga, hasil belajar menyimpang. Baik, setelah Mister menjelaskan tentang konsep, ciri-ciri, dan juga penyebab dari penyimpangan sosial, Mister sekarang akan menjelaskan tentang sifat dan juga jenis dari penyimpangan sosial. Ternyata ada juga penyimpangan sosial yang nanti dikatakan positif, ada juga penyimpangan yang dikatakan negatif. Tapi tentunya sebaik-baiknya individu adalah individu yang tidak menyimpang, begitu. Baik, yang pertama Mister akan sebutkan dulu tentang jenis-jenis dari penyimpangan sosial. Nah, salah satu ahli yang bernama Edwin Lemmer mengatakan bahwa ada 2 jenis penyimpangan, yaitu penyimpangan primer dan juga penyimpangan sekunder. Di mana penyimpangan primer diartikan sebagai penyimpangan yang mungkin baru 1 kali dilakukan, terus kemudian berdampak kecil, ataupun masih dimaafkan atau ditoleransi di masyarakat. Tapi ketika suatu penyimpangan sudah berulang kali, kemudian berdampak besar, dan kemudian tidak dimaafkan atau tidak bisa ditoleransi lagi di masyarakat, maka ini dikatakan penyimpangan yang bersifat sekunder. Nah, jadi misalnya jika salah satu kategori dari penyimpangan sekunder ini sudah ada, misalnya kalian terlambat, misalnya baru 1 kali, kemudian dampaknya kecil karena misalnya ketinggalan pelajaran 1 kali, kemudian masih dimaafkan oleh guru piket, mungkin masih dikatakan penyimpangan primer. Tetapi kalau misalnya terlambat yang masih dimaafkan itu, kemudian dampaknya memang mungkin masih kecil, tapi sudah kalian berulang-ulang kali, artinya kalian sudah melakukan penyimpangan yang bersifat sekunder. Artinya penyimpangan ini sudah menjadi kepribadian dari kalian, dan ini tentunya bahaya banget untuk seorang individu kemudian bisa dilabeling sebagai devian, begitu. Jadi hati-hati, walaupun mungkin penyimpangan yang kalian lakukan kecil dan mungkin masih bisa dimaafkan oleh orang-orang sekitar kalian, tapi jika sudah berulang-ulang, artinya penyimpangan ini bisa menjadi kepribadian kalian yang mungkin nanti akan sulit untuk diubah.
Jadi jangan sekalipun melakukan penyimpangan kalau tidak mau bahwa penyimpangan ini menjadi kepribadian kalian. Nah, selanjutnya ini mudah sekali, berdasarkan pelakunya penyimpangan ini bisa dibagi menjadi penyimpangan individu dan penyimpangan kelompok. Penyimpangan individu ini sederhana, berarti artinya penyimpangan yang dilakukan oleh satu orang. Misalnya mencuri, seseorang yang mencuri barang milik temannya misalnya, itu berarti penyimpangan individu. Tapi penyimpangan kelompok adalah penyimpangan yang dilakukan oleh segerombolan orang atau minimal 2 orang. Artinya sudah ada perencanaan atau sudah ada konsensus atau kesepakatan untuk mereka bersama-sama melakukan penyimpangan. Misalnya kalian mengajak teman kalian yang lain untuk bolos bareng-bareng, maka itu dikatakan perilaku menyimpang kelompok. Atau misalnya kalian mencontek teman kalian dan teman kalian oke-oke aja misalnya, kemudian dikasih jawabannya dan kemudian itu berulang-ulang, kemudian kalian melakukan itu secara intens, maka kalian sudah melakukan penyimpangan kelompok. Dan tentunya penyimpangan baik individu ataupun kelompok tidak dibenarkan. Oke? Jadi penyimpangan menurut everyday member adalah penyimpangan primer dan sekunder. Sedangkan berdasarkan individunya, penyimpangan bisa dibedakan menjadi penyimpangan individu dan penyimpangan kelompok. Nah, kemudian Mister akan menjelaskan tentang sifat dari penyimpangan atau delinkuensi ini. Ternyata ada di masyarakat kita yang dikatakan sebagai penyimpangan positif. Tentu pada hakikatnya yang namanya penyimpang itu melanggar norma dan itu tidak baik karena akan menimbulkan sanksi dan juga menimbulkan respon di masyarakat. Tapi ada yang dikatakan penyimpangan positif. Misal membahas dulu penyimpangan negatif. Penyimpangan negatif ini artinya kalian melanggar nilai dan norma untuk sesuatu hal yang tidak baik. Misalnya kalian mencuri. Atau misalnya ada orang lain ya jangan kalian. Misalnya orang lain mencuri untuk tujuan misalnya mabuk atau berjudi. Tentu itu tidak bisa dibenarkan karena sudah melanggar nilai dan norma dan juga bertujuan untuk hal yang tidak baik. Itu adalah penyimpangan negatif. Dan ini bisa juga dikatakan sebagai penyimpangan-penyimpangan seperti penyimpangan kriminal misalnya. Nah, itu penyimpangan negatif. Tapi ada yang dikatakan penyimpangan positif. Apakah artinya kita boleh menyimpang? Ya mungkin ini yang tadi dikatakan bahwa penyimpangan ini bisa relatif. Misalnya, penyimpangan positif adalah penyimpangan terhadap suatu nilai atau norma untuk melakukan norma lain yang kedudukannya mungkin lebih tinggi. Misalnya, seorang ibu keluar malam-malam menggunakan motor untuk berprofesi sebagai ojek misalnya. Mungkin secara nilai kesopanan itu dianggap hal yang tidak sopan. Karena untuk apa wanita keluar malam-malam dan biasanya dilabeli sebagai wanita yang kurang baik. Tapi jika kita tahu norma yang dilakukan atau nilai yang dilakukan oleh ibu ini misalnya untuk bisa menghidupi keluarganya karena dia single parent misalnya, atau dia harus menghidupi keluarganya yang sakit, tentu kita tidak bisa bilang bahwa dia menyimpang secara negatif. Tapi kita bisa bilang bahwa ibu ini melakukan penyimpangan yang positif. Artinya dia melanggar nilai kesopanan untuk melakukan nilai kemanusiaan atau tanggung jawab moralnya sebagai ibu. Jadi itu contoh dari penyimpangan positif. Artinya penyimpangan yang dilakukan untuk melakukan norma lain yang mungkin kedudukannya lebih tinggi daripada penyimpangan nilai yang dia lakukan. Gimana? Kalian sudah mengerti tentang jenis-jenis dan juga sifat. Jadi tentunya penyimpangan ini bisa individu, kemudian primer, kemudian positif ataupun negatif, begitu. Misalnya contoh, penyimpangan individu, kemudian penyimpangan sekunder dan sifatnya negatif. Contoh, seseorang yang mencuri sendiri, kemudian dia berulang-ulang, misalnya dia sudah ketahuan, tapi mengulangi lagi, dan kemudian uangnya dia gunakan untuk berjudi atau misalnya membeli narkoba. Tentu kita katakan bahwa jenisnya adalah berdasarkan pelaku penyimpangan individu,
berdasarkan atau menurut Edwin Lemert adalah penyimpangan yang sekunder, dan kemudian sifatnya tentu negatif. Kita nggak bisa bilang bahwa itu penyimpangan yang positif. Gimana? Kalian sudah mengerti antara perbedaan jenis dan juga sifat? Baik, kalau sudah dimengerti. Baik, sekarang Mister akan menjelaskan teori-teori yang berkaitan atau berhubungan atau membahas tentang penyimpangan sosial, dan mungkin bisa kalian gunakan untuk menganalisis suatu penyimpangan yang terjadi di sekitar kalian. Dan tentunya Mister tidak berharap kalau kalian yang melakukan penyimpangan sosial. Nah, teori-teori ini Mister sebetulnya ada banyak sekali teori, tapi Mister cukup ambil 3 saja, dan ini perlu kalian pahami. Yang pertama adalah teori labeling menurut Edwin Lemert. Masih ingat siapa Edwin Lemert? Ya, dia yang tadi mendefinisikan atau membagi 2 jenis penyimpangan, yaitu penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder. Nah, menurut Edwin Lemert bahwa yang namanya labeling atau teori labeling ini adalah teori yang membahas atau menganalisis bahwa seseorang atau suatu individu ini bisa saja menyimpang karena dia mendapatkan label, cap, atau merek dari teman-teman sekitarnya atau orang-orang di sekelilingnya. Misalnya saja, seorang individu yang misalnya ketahuan mencuri di kelas atau di lingkungan masyarakat. Kemudian suatu saat terjadi lagi kehilangan barang di masyarakat tersebut. Tentu orang yang tadi mencuri akan dianggap bahwa dia mencurinya. Dan mungkin karena dasar itulah seseorang tersebut kemudian melakukan lagi penyimpangan. Karena mungkin bisa saja dia berpikir bahwa toh aku ini yang bakal disalahin, ya udah aja aku menyimpang, ya udah aja aku mencuri, ya udah aja aku akan mengambil barang orang. Karena melanggar ataupun tidak, dia akan dianggap sebagai pencurinya. Oleh karena itu berhati-hatilah, jangan sekalipun melakukan penyimpangan kalau kalian tidak mau mendapatkan labeling dari masyarakat. Bagaimana? Sudah mengerti belum tentang teori labeling? Artinya pengecapan atau pemberian label terhadap seseorang atas perilaku menyimpang, dan itu bisa menjadi dasar untuk seseorang melakukan lagi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah teori hubungan diferensiasi atau hubungan yang berbeda. Teori ini disampaikan oleh Edwin, tapi bukan Edwin Lemert, tapi oleh Edwin Sutherland. Nah, Edwin Sutherland ini menyatakan bahwa yang namanya penyimpangan sosial itu diakibatkan oleh hubungan diferensiasi atau hubungan yang berbeda atau perbedaan hubungan atau perbedaan pengalaman yang ada di masyarakat. Dan ini tentu berkaitan dengan teori atau materi yang sudah bisa dijelaskan tentang kepribadian. Bahwasanya kepribadian salah satunya dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Misalnya saja seorang individu yang baik berteman dengan seseorang yang sudah menjadi devian. Suatu ketika mereka melakukan proses sosialisasi di mana seorang devian ini dia sharing atau menyampaikan asiknya misalnya mabuk, atau asiknya berjudi, atau asiknya melakukan penyimpangan seksual. Maka orang yang tadinya konformitas, masih ingat konformitas? Perbuatan yang sesuai dengan nilai. Yang tadinya dia melakukan konformitas atau taat terhadap nilai, dia bisa menjadi tertarik untuk melakukan penyimpangan yang sama dengan yang dilakukan oleh si devian ini. Jadi kalian tentu harus hati-hati. Dan ini juga tentunya related ya dengan pertanyaan yang di ulangan take home kemarin Mister kasih ke kalian. Apakah seseorang di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan itu akan semakin menyimpang atau tidak, atau semakin berubah kepribadiannya? Karena tentunya di sana terdapat hubungan diferensiasi. Misalnya seseorang yang hanya melakukan pencurian, dia satu sel dengan misalnya seseorang yang melakukan pemerkosaan, dan juga berkaitan dengan atau satu sel juga dengan seseorang yang melakukan pembunuhan. Bisa jadi mereka melakukan hubungan diferensiasi dan semakin menularkan penyimpangannya. Jadi nanti mungkin bisa jadi ketiganya melakukan pembunuhan, juga mohon maaf pemerkosaan, kemudian juga pencurian.
Nah ini juga tolong hati-hati teman-teman, bergaullah dengan orang-orang yang bisa membawa kalian ke arah konformitas atau bisa taat terhadap peraturan. Jangan sampai kalian membiarkan suatu penyimpangan terjadi di dalam hidup kalian, ya. Oke. Dan yang ketiga ini berkaitan dengan teori anomi. Anomi itu adalah kondisi di mana adanya ketidaksesuaian antara tujuan, ya, atau dengan cara yang dilakukan. Jadi artinya mungkin kalian bisa melakukan sesuatu yang benar tapi dengan cara yang tidak baik, atau bisa saja kalian melakukan sesuatu yang salah tapi mungkin dengan cara yang mungkin kalian juga banyak orang yang melakukan itu misalnya. Nah itu adalah teori anomi yang disampaikan oleh Robert Camerton begitu. Nah jadi teori anomi ini mengatakan bahwa adanya perbedaan antara tujuan yang ingin dicapai dengan cara yang dilakukan begitu. Nah ini ada 5 klasifikasinya teman-teman. Yang pertama kita bahas ya, tadi ada konformitas, ada juga yang disebut dengan inovasi gitu. Yang kedua, yang ketiga ada yang yang disebut dengan istilah ritualisme. Ada juga yang dinamakan ritisme, dan juga ada yang disebut dengan pemberontakan. Nah, tadi Mister membahas atau Mister tadi sudah menyebutkan bahwa anomi ini ada kaitannya antara cara yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan yang ingin dicapai oleh seseorang tersebut. Ya, jadi Mister di sini sebutkan tujuan, di sini cara. Ya, dimana biasanya tujuan ini berkaitan dengan nilai, sedangkan cara berkaitan dengan norma. Ya, oke. Artinya tujuan atau nilai yang ingin dia lakukan itu apa sih? Nah, lalu apakah cara-cara yang dia lakukan sesuai nilai dan norma atau tidak? Gitu. Nah, kalau misalnya tulis positif berarti artinya itu sesuai. Kalau misalnya tulis negatif berarti artinya itu tidak sesuai. Nah, yang pertama adalah konformitas. Konformitas itu artinya konform, berarti kesamaan bentuk. Artinya dia adalah tindakan yang sesuai atau yang positif secara nilai, artinya tujuannya positif, dan kemudian caranya juga positif. Artinya dia sama sekali tidak melanggar yang namanya norma ataupun nilai yang ada di masyarakat. Contohnya adalah seorang individu yang ingin mendapatkan nilai yang bagus atau ingin mendapatkan ranking 1 atau lulusan terbaik. Tentu saja tujuannya positif. Dengan cara dia belajar dengan giat, dan itu cara yang tepat, benar, begitu. Artinya konformitas ini nilai dan normanya sesuai dengan nilai dan norma masyarakat. Sedangkan yang kedua adalah inovasi. Inovasi itu adalah ketika seorang individu melakukan nilai yang baik, tapi biasanya dengan cara yang berbeda dengan yang dilakukan oleh masyarakat. Gitu. Misalnya, aku ingin mendapatkan nilai yang bagus, ingin jadi ranking 1, ingin dapat nilai ulangan yang di atas KKM misalnya. Tentu saja nilainya positif. Tapi ketika dia melakukan inovasi dengan cara misalnya mencontek atau membuat rangkuman yang kemudian dia pakai saat ulangan, tentu caranya negatif atau tidak sesuai, tidak dibenarkan di dalam masyarakat. Begitu. Jadi itu dikatakan inovasi. Artinya tujuannya mungkin baik, tapi nilainya atau normanya tidak berkaitan dengan tidak sesuai dengan norma yang ada di masyarakat. Dia bisa tulis di sini negatif. Nah, selanjutnya ada juga istilah yang dinamakan ritualisme. Ritualisme ini kebalikan dari inovasi. Kalau tadi inovasi nilainya positif, mungkin ritualisme
nilainya atau tujuannya negatif. Tapi bisa jadi kebalikannya, normanya mungkin positif. Misalnya kita mendoakan kita mengunjungi makam nenek moyang kita misalnya, untuk mendoakannya supaya arwahnya tenang misalnya. Tentu itu positif di dalam masyarakat, boleh-boleh saja. Tapi ketika tujuannya menyimpang, misalnya kalian mau ulangan, kalian pergi ke kuburan misalnya, dan kemudian kalian berdoa kepada nenek moyang dan kalian berdoa agar nenek moyang kalian memberikan nilai yang bagus ke kalian. Tentu itu dikatakan ritualisme karena kalian melakukan mungkin norma yang tepat, tapi tujuan atau nilainya salah, gitu. Ya, mungkin kalian bisa memberikan contoh yang lain, kalian boleh memberikan contoh-contoh yang lain. Dan yang keempat ada retreatisme. Artinya retreatisme ini adalah baik nilai ataupun norma, baik tujuan ataupun cara itu berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Misalnya apa coba? Misalnya yang tadi berkaitan dengan penyimpangan sosial yang sifatnya negatif. Misalnya kalian ingin mabuk-mabukan atau pesta pora misalnya, atau melakukan hal-hal yang membutuhkan uang dan itu negatif misalnya. Tentu nilainya negatif. Dengan cara yang negatif pula, misalnya dengan cara mencuri misalnya, atau dengan cara korupsi. Nah itu tentu dikatakan sebagai retreatisme, sehingga baik nilai maupun norma dianggap negatif atau dianggap tidak sesuai dengan nilai norma masyarakat pada umumnya. Dan yang terakhir ada pemberontakan. Tentu kalian pernah kan dengar istilah pemberontakan? Pemberontakan itu diartikan sebagai suatu tindakan memberontak hal yang sedang berlaku atau sistem yang sedang berlaku. Jadi di pemberontakan ini kalian tidak melakukan nilai ataupun norma yang sedang berlaku, tapi kalian berusaha untuk menciptakan nilai dan norma yang baru. Jadi misal di sini bisa tulis ini positif atau negatif. Kemudian di sini juga bisa tulis positif atau negatif. Misalnya pemberontakan ini terjadi pada saat dulu saat mahasiswa melakukan pemberontakan, berusaha untuk menurunkan salah satu presiden yang menjabat kala itu dengan mengganti sistem negara misalnya atau sistem kepemimpinan. Jadi memberontak untuk menumbangkan pemerintah yang sedang menjabat dan mengangkat pemerintahan yang baru. Maka itu dikatakan pemberontakan. Begitu. Jadi bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah bisa mengerti perbedaan ketiga teori? Yang pertama teori labeling, yang kedua adalah teori hubungan diferensiasi, dan yang ketiga adalah teori anomi. Baik, kalau sudah mengerti, bagus. Di subbab yang terakhir, Mister akan menyebutkan beberapa contoh dari penyimpangan, baik itu penyimpangan individu, kelompok, penyimpangan yang primer ataupun sekunder, dan kemudian penyimpangan yang baik positif ataupun negatif. Ya. Penyimpangan ini contohnya udah banyak banget ya teman-teman. Mungkin teman-teman juga bisa menyebutkan banyak sekali, mulai dari penyalahgunaan narkoba atau narkotika, terus kemudian ada penyimpangan seksual, terus kemudian ada juga kenakalan remaja, pornografi, tawuran, dan lain sebagainya lah. Teman-teman bisa sebutkan juga banyak contoh-contoh penyimpangan sosial yang ada di sekitar kita. Dan tentunya bisa harapkan kalian tidak melakukan salah satu di antaranya. Ya. Dan tentunya juga sekali lagi bisa menjelaskan bahwa yang dikatakan penyimpangan sosial adalah suatu tindakan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma, dan kemudian penyimpangan sosial ini juga akan menimbulkan respons dari orang-orang di sekitarnya, khususnya agen-agen yang bertanggung jawab untuk memperbaiki perilaku devian agar tidak melakukan penyimpangan lagi, sehingga bisa dikatakan mengubah suatu tindakan agar melakukan konformitas. Bagaimana teman-teman sudah mengerti tentang penyimpangan sosial yang hari ini Mister ajarkan? Tentu Mister berharap agar teman-teman bisa mengerti apa yang dimaksud dengan penyimpangan sosial, kemudian berhati-hati agar tidak melakukan penyimpangan sosial, dan bisa mempertanggungjawabkan mungkin penyimpangan sosial yang sudah pernah teman-teman lakukan. Oke, kalau sudah mengerti, Mister akan berikan tugasnya
Mister akan berikan tugas melalui website sekolah di sekolah.cemerlang.sch.id/ppj2020. Kalian bisa akses tugasnya di sana dan kalian bisa kumpulkan tugasnya sesuai dengan instruksi yang sudah Mister lakukan. Jangan lupa untuk mengumpulkan tugas tepat waktu. Kalau teman-teman tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, artinya teman-teman melakukan penyimpangan sosial dengan melanggar norma yang sudah Mister berikan. Baik, terima kasih teman-teman untuk perhatiannya. Semoga teman-teman juga selalu menjaga kesehatan. Jangan kangen sama Mister ya. Bye-bye.